Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Salam 52. Bersama saya Romagus CSSR, hari ini kita akan merenungkan saudari-saudara Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu, Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih, para sahabat pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, sekali lagi salam 52. Dalam berbagai renungan atau sapaan yang saya sampaikan kepada saudari-saudara, entah lewat WhatsApp juga di channel YouTube dalam Renungan Mutiara Pagi, saudari-saudara, seringkali saya menyapa dengan salam 52. Banyak orang bertanya apa maksudnya salam 52. Bahkan ada yang mengucapkan selamat ulang tahun karena dikira saya berulang tahun ke-52. Tetapi sesungguhnya saudari-saudara, salam 52 itu berangkat dari Injil hari ini, Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Angka 52 itu adalah simbol 5 roti dan 2 ikan yang kemudian diberkati Yesus, lalu kemudian dibagi-bagikan kepada banyak orang dan 12 bakul tersisa. 5 roti 2 ikan itu, saudara-saudari, mau tahu dari siapa? Itu dari seorang anak kecil. Itu barangkali bekalnya, mungkin dipersiapkan oleh orang tuanya sebagai bekal seorang anak. 5 roti 2 ikan.
Tapi dari kerelaan anak itu membiarkan 5 roti 2 ikannya diambil lalu diberkati Yesus, 5.000 orang makan sampai kenyang, bahkan tersisa dengan berlimpah 12 bakul. Saudari-saudara, jangan penasaran lagi dengan kalau kemudian mendengar atau membaca sapaan saya, Salam 52. Itu adalah sebuah ajakan untuk peduli, ajakan untuk berbagi, ajakan untuk memberi diri dalam berbagai bentuk untuk sesama kita. 52 itu adalah simbol yang ingin mengatakan kepada kita bahkan sekecil apapun yang kita bagikan, sekecil apapun kepedulian kita, itu bisa menjadi mujizat bagi banyak orang, bagi orang lain apalagi yang sungguh-sungguh sedang membutuhkannya. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, kalau seseorang memberi makan banyak orang dengan berlimpah, katakanlah mengadakan pesta, katakanlah mengadakan resepsi, itu hal yang biasa, biasa sekali. Karena memang sudah dipersiapkan, sudah pastikan anggaran untuk konsumsinya dengan jumlah tamu sebanyak yang ditentukan dan sebagainya. Tetapi 5.000 orang diberi makan dari 5 roti dan 2 ikan, saudari-saudara. Itu baru luar biasa. Itu tidak biasa, itu luar biasa. 5.000 orang bisa makan hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan dari seorang anak kecil yang diberkatinya, kemudian dibagi-bagikan oleh para murid, dan hasilnya kita dengarkan dalam perikop Injil tadi. Saudari-saudara, mengapa Yesus bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, tapi tidak habis dimakan, bahkan tersisa 12 bakul? Karena yang diberikan Yesus itu sebetulnya bukanlah roti jasmani, tapi itu adalah kasihnya sendiri. Kasihnya sendiri. Materi yang dibagi itu akan habis. Roti tawar atau roti apapun yang Anda bagikan akan habis. Sekali makan setelah itu akan habis. Tetapi kasih tidak akan pernah habis. Kalau Anda mengasihi seseorang, maka kasih Anda itu akan selalu diingat. Itu tidak akan habis. Mungkin bentuk kasih yang Anda berikan itu sedikit, tapi orang yang menerima di saat dia sungguh membutuhkan, bentuk kasih Anda akan hidup selamanya di dalam hatinya. Saudari-saudara umat beriman terkasih, banyak orang mungkin memberi materi kepada orang lain tapi tidak dilandasi oleh kasih. Sekali lagi, Anda atau banyak orang mungkin memberi kepada orang lain tanpa dasar kasih. Tetapi Anda tak mungkin mengasihi tanpa memberi. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita mesti belajar dari Yesus tentang hal memberi ini. Memberi yang baik itu adalah memberi atas dasar kasih, memberi atas dasar kepedulian, memberi atas dasar kepekaan akan kebutuhan orang lain, akan kekurangan orang lain. Pemberian yang diwarnai kasih, nilainya selalu akan hidup, tidak akan pernah habis terbagi. Nilainya tidak akan habis terbagi, dan nilai itu hidup terus dalam hati orang yang menerima kepedulian itu. Barang material mungkin habis, saudari-saudara, tetapi nilai rohaninya akan selalu hidup di dalam hati. Saudari-saudara umat beriman terkasih,
Apa arti atau apa makna di balik yang saya katakan tadi? Kita bisa membayangkannya seperti ini. Kalau seorang ibu, seorang mama yang baik membeli roti untuk anaknya, roti itu adalah tanda kasihnya karena dia mengasihi anaknya. Roti yang dimakan oleh anaknya itu akan habis, tetapi anaknya akan selalu ingat bahwa mama mengasihinya, bahwa ibunya sangat peka, peduli akan kebutuhannya. Ini yang tidak pernah habis, nilai kasihnya. Kalau nilai materinya, rotinya habis, begitu dimakannya habis. Tetapi kasih yang dirasakan oleh yang menerima pemberian itu akan selalu hidup di dalam hati. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, saat ini dunia kita sedang membutuhkan kepedulian kita semua. Entah dalam konteks pandemi COVID-19 yang belum juga selesai, tapi juga dalam konteks keprihatinan akibat begitu banyak bencana terjadi, gempa bumi, longsor, badai, banjir bandang, dan sebagainya. Negeri kita memang ibarat negeri 1000 bencana. Tiap tahun selalu ada bencana yang berulang, ada bencana-bencana baru yang baru terjadi pada tahun ini, katakanlah begitu, seperti bencana siklon di NTT. Dalam konteks itu, saudari-saudara, banyak orang peduli, banyak orang mau berbagi, banyak orang mau memberikan 5 roti 2 ikannya untuk saudari-saudara kita yang berkekurangan. Terima kasih untuk Anda semua. Saya percaya Anda memberi karena mengasihi, sebab tak mungkin Anda mengasihi tanpa memberi. Menarik saudara-saudari, seorang anak muda minta rekening keuskupan kepada saya dan mengatakan, "Romo, saya baru transfer hanya sedikit untuk saudara-saudari di Sumba yang terdampak bencana. Hanya sedikit." Lalu saya menerima bukti transfer itu di WhatsApp. Saya membaca, saya melihat ada angka 200.000. Saudari-saudara, saya sungguh bersyukur karena anak muda ini mau berbagi dari kekurangannya. Bahkan masih minta maaf, mohon maaf Romo, hanya sedikit yang bisa saya berikan untuk meringankan penderitaan saudari-saudara. Orang muda, saudara, yang mengatakan hanya sedikit, Anda punya hati yang luar biasa. Sebab apa yang Anda anggap sedikit ini untuk orang, untuk saudara yang terkena bencana, itu nilainya luar biasa. Bahwa ada orang yang peduli, bahwa ada orang yang pada saat situasi susah ini mereka mengingat saudaranya yang kesulitan. Anda bisa membayangkan 200.000 itu adalah 20 kg beras. Untuk mereka yang saat ini tertimpa bencana, 20 kg beras itu adalah mujizat. Itu ibarat orang-orang yang terancam bencana kelaparan, terancam kelaparan di tengah padang gurun, di mana Yesus mengajar, kemudian bisa makan dengan kenyang bahkan berlimpah. Terima kasih untuk Anda sekalian. Semoga kita senantiasa belajar pada Yesus, saudari-saudara, untuk memiliki hati yang berbagi, hati yang penuh kasih, hati yang peduli. Kita baru melewati masa Paskah belum lama ini dengan tema APP dari KWI, kalau saya tidak keliru seperti itu, makin beriman, makin solider. Maka kalau kita berbagi, dilandasi oleh kasih, dilandasi oleh iman apalagi, maka iman itu akan selalu mendorong kita untuk solider. Iman itu akan selalu menantang kita untuk berbagi. Sehingga makin beriman, makin peduli. Makin beriman, makin solider. Makin beriman, makin berbagi. Sekali lagi, salam 52. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maria Bunda selalu menolong.
setia mendoakan kita. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat, segala penyertaan-Mu yang luar biasa. Engkau juga memberkati kami masing-masing dengan anugerah-anugerah luar biasa yang ada pada kami. Entah itu harta benda, entah itu penghasilan, entah itu bisnis, apapun. Tapi dalam diri kami setiap ciptaan-Mu Tuhan, Engkau telah memperlengkapi kami dengan simbol 5 roti 2 ikan. Engkau menganugerahi kami 2 tangan, 2 kaki. Engkau menganugerahi kami panca indera, 5 jari. Betapa Engkau menghendaki pribadi kami menjadi 5 roti 2 ikan bagi sesama kami. Semoga kami senantiasa disemangati untuk makin beriman, makin saleh hidup kami, makin pula kami peduli kepada orang lain, makin pula hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, ingatlah dengan penuh kasih akan hamba-Mu Bapa Bambang Darmojo yang telah Engkau panggil beberapa tahun yang lalu. Semoga Engkau boleh menganugerahkan kepadanya mahkota kemuliaan abadi dan dia boleh menjadi pendoa setia bagi keluarga. Ingatlah akan saudari-saudara kami yang lain yang memohon pertolongan doa dari kami. Pak Eko yang sedang kritis, saudari-saudara yang telah Engkau panggil, yang dimintakan doa atau kami janjikan doa. Semoga mereka semua boleh berbahagia dalam sukacita abadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam 52. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.